Latar belakang Kerajaan Bali adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha tertua di Nusantara. Berdiri sekitar abad ke-8 Masehi, kerajaan ini memiliki pengaruh besar dalam sejarahnya dan budaya Bali. Pusat pemerintahannya berada di sekitar Bedulu dan Pajang Gianyar. Pemimpin atau Raja Kerajaan Bali. Pertama ada Sri Kesari Warmadewa, yaitu pendiri dinasti memerintah sekitar tahun 914 Masehi. Lalu ada Sri Ugrasena Warmadewa, yaitu raja yang dikenal melalui prasasti-prasasti yang dikeluarkan selama pemerintahannya. Lalu ada Raja Jasanadu Warmadewa, salah satu raja yang memperkuat kedudukan dinasti. Udayana Warmadewa, yaitu raja terkenal yang menikah dengan Mahendra Tata dari Jawa Timur. Lalu ada Marakata Pangkaja Warmadewa, yaitu anak Udayana yang dikenal dengan kebijaksanaannya. Lalu yang terakhir ada anak Wungsu, yaitu raja yang melanjutkan pemerintahan setelah Marakata, dikenal melalui prasasti-prasastinya. Prasasti Kerajaan Bali. Prasasti Blanjong atau Blanjong adalah sebuah prasasti yang memuat sejarah tertulis dan tertua yang di Pulau Bali. Pada prasasti ini disebutkan dalam Walidiwapa yang merupakan sebuah untuk Pulau Bali. Prasasti ini bertarikh 835 dan dikeluarkan oleh seorang raja Bali yang bernama Raja Sri Kesari Marwadewa. Sumber sejarah Kerajaan Bali. Kerajaan Bali memiliki sejarah panjang dan kompleks, didirikan pada abad ke-10 Masehi oleh raja-raja Hindu dari Jawa Timur. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14 Masehi di bawah Raja Gajah Mada dan meninggalkan warisan budaya Hindu yang kaya, terlihat dari arsitektur, tarian, seni, dan kehidupan masyarakatnya. Pemerintahan Kerajaan Bali, ada politik, ekonomi, dan sosial. Yang pertama sosial, yaitu ada stratifikasi sosial, yaitu masyarakat Bali terbagi menjadi 4 kasta, yaitu ada Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Lalu yang kedua ada sistem kasta. Kasta menentukan status sosial, pekerjaan, dan hak-hak sosial. Lalu yang ketiga, peran wanita. Wanita memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi, terutama dalam pertanian dan kerajinan. Lalu, yang kedua, ada politik. Yang pertama, sistem pemerintahan desentralisasi, yaitu kekuatan politik terbagi antara raja dan pejabat lokal. Lalu, yang kedua, peran Dewan Penasehat. Dewan Penasehat atau bisa disebut Dewan Agung membantu raja dalam pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga, hubungan luar negeri. Kerajaan Bali ini memiliki hubungan diplomatik dengan kerajaan lain di Indonesia dan Asia Tenggara. Lalu yang terakhir ada ekonomi. Yang pertama ada pertanian. Pertanian adalah sektor ekonomi utama dengan tanaman seperti padi, jagung, dan kopi. Lalu yang kedua ada perdagangan. Perdagangan dilakukan dengan kerajaan lain, terutama dengan Jawa dan Sumatera. Lalu yang ketiga, kerajinan. Kerajinan seperti ukiran kayu, batik, dan perhiasan seperti sumber pendapatan. Lalu yang keempat, ada sistem uang. Uang digunakan dalam bentuk koin emas dan perak serta barter. Lalu yang terakhir ada pajak. Pajak dikenakan pada rakyat dalam bentuk uang, barang, atau jasa.